inilah makam seorang pengkhianat bernama Tumenggung Indranata. Pengkhianatan yang dilakukan pada masa Sultan Agung dulu. Sultan Agung pernah memberikan contoh pelajaran spesial untuk seorang pengkhianat, yakni Tumenggung Indranata, yang makamnya sampai saat ini diinjak-injak oleh semua peziarah yang datang ke kompleks makam raja-raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Makam Tumenggung Indranata di Kompleks Pemakaman Raja Imogiri, Yogyakarta, dimakamkan di anak tangga menuju Pajimatan Imogiri. Penguburannya di anak tangga menjadi simbol penghinaan dan pengkhianatan kepada Tumenggung Indranata. Berikut ini adalah beberapa hal terkait makam Tumenggung Indranata. Tumenggung Indranata dimakamkan di anak tangga sebagai bentuk penghinaan karena dianggap tidak layak mendapatkan tempat terhormat. Makam Tumenggung Indranata dapat dikenali karena bentuknya yang tidak rata, berbeda dengan anak tangga lainnya. Jasad Tumenggung Indranata terbagi menjadi 3 bagian, dimakamkan di beberapa titik anak tangga. Kepala Tumenggung dipancangkan di alun-alun Jayakarta. Jasadnya dipotong menjadi 3 bagian dan dimakamkan di ujung tangga. Dan bagi siapa saja orang yang akan berziarah ke makam Sultan Agung dianjurkan untuk menginjak bagian tangga yang bergelombang tersebut. Tujuannya adalah untuk mengingatkan akan perilaku sang pengkhianat tersebut. Tumenggung Indranata diceritakan sebagai seorang pengkhianat yang akibat ulahnya membuat Sultan Agung berperang melawan saudara iparnya sendiri. Politik adu domba yang dilakukan Tumenggung Indranata menyebabkan kerugian tak terperi bagi kerajaan Mataram Islam sampai membuat Sultan Agung murka. Tumenggung Indranata memiliki nama asli Ngabehi Mertajaya. Tumenggung Indranata sejatinya berjasa besar membantu Raja Mataram Islam, Sultan Agung, menaklukkan Demak dan sekitarnya. Namun tak dinyana, godaan Belanda ternyata mampu membutakan Tumenggung Indranata hingga tega mengkhianati Sultan Agung dan bangsanya sendiri. Di masa penjajahan, VOC pernah mengajak damai kerajaan Mataram Islam, namun Sultan Agung menolak. Setelah itu, Sultan Agung membuat rencana menyerang VOC di Batavia. Dalam kesempatan pertama, pasukan kerajaan Mataram Islam kalah karena kurangnya perbekalan. Sehingga untuk agresi kedua, Sultan Agung membuat strategi menyiapkan lumbung-lumbung di lokasi menuju Batavia. Strategi rahasia inilah yang salah satunya dibocorkan Tumenggung Indranata kepada Belanda, sehingga VOC sudah siap lebih dulu. Hasilnya, Kerajaan Mataram gagal mengusir Belanda dari Batavia. Setelah pengkhianatan Tumenggung Indranata terendus dan terbukti, ia kemudian ditangkap dan dihukum mati.